Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu penerapan algoritma BFS dalam The Labyrinth Game. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, yaitu Krisma Anwar Hidayat dengan NIM 200535626877. Selanjutnya ada Risa Augusta Murti dengan NIM 20053556268831. Selanjutnya ada Tirsa Pambayun dengan NIM 200535626832. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang pertama adalah definisi masalah. Pada kasus ini kami memilih untuk implementasinya pada The Labyrinth Game. The Labyrinth Game merupakan permainan puzzle game dengan penelusuran sebuah labirin 2 dimensi dengan cara yang optimal. Cerita game ini adalah karakter Kirk yang sedang melakukan penelusuran di sebuah labirin menggunakan spaceship-nya untuk menemukan control room. Kemudian kembali lagi ke posisi awal tempat ia mulai berangkat dalam waktu tertentu. Game ini dapat ditemukan pada link berikut ini. Selanjutnya adalah ruang lingkup masalah. Klik dengan tricordernya hanya dapat memindah kotak selebar 5 sel dengan dia yang menjadi pusatnya. Setelah ia berhasil mencapai control room, akan ada waktu hitung mundur yang harus kita gunakan untuk kembali ke posisi awal berangkat. Klik akan gagal dalam misinya apabila yang pertama, spaceship milik Klik habis bensinnya. Klik akan memiliki bensin yang cukup untuk melakukan 1.200 gerakan. Yang kedua, Klik tidak berhasil mencapai posisi awal tempat awal ia berangkat sebelum waktu hitung mundur habis. Waktu hitung mundur hitung tepat setelah Klik mencapai control room. Yang ketiga, Klik menyentuh tembok atau tanah. Dan yang terakhir, Klik dikatakan berhasil dalam misinya jika ia berhasil mencapai control room dan kembali ke posisi awal sebelum waktu hitung mundur habis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Tirsa. Selanjutnya yaitu solusi dari game The Labyrinth. Di sini kami menggunakan algoritma BFS, yang mana menggunakan struktur data queue atau antrian. Jadi di sini terdapat beberapa inisialisasi. Yang pertama yaitu array kosong yang akan digunakan untuk menampung queue atau antrian. Kemudian color yang digunakan untuk menampung simpul yang sudah diidentifikasi atau sudah dijelajahi. Kemudian distance yang akan digunakan untuk menampung jarak dari antar simpul, dan juga parents yang digunakan untuk menampung parent dari suatu simpul yang berada di suatu koordinat. Kemudian gambaran besar dari strategi BFS pada solusi ini yang mempunyai masalah yaitu initial state pada titik koordinat awal dan juga goal state yaitu kembali ke titik awal namun di mana pemain telah mencapai control room sebelumnya. Yang pertama yaitu akan dilakukan penelusuran untuk setiap area game map, yang mana pada setiap game map tersebut telah ditentukan arah tujuannya berdasarkan koordinat simpul yang diinputkan saat ini. Kemudian apabila masih belum mencapai control room, maka akan dilakukan BFS dengan simpul awalnya koordinat simpul saat ini dan goal atau tujuannya yaitu area yang belum teridentifikasi. Kemudian bila hasil dari BFS adalah none, berarti seluruh area pada game map tersebut telah teridentifikasi. Ketika semuanya telah teridentifikasi, maka akan dilakukan BFS dari koordinat simpul saat ini menuju ke control room. Kemudian bila telah mencapai control room, maka akan dilakukan BFS dari control room menuju ke posisi awal. Next. Kemudian implementasi dari algoritma BFS yang telah dijelaskan, yaitu yang pertama, setelah dilakukan inisialisasi untuk algoritma BFS, maka traversal akan dimulai dari simpul V saat ini. Kemudian akan dilakukan inisialisasi pada color, yaitu pada koordinat simpul saat ini dengan nilai 1, dan juga array distance dengan nilai 0. Kemudian masukkan simbol tersebut ke dalam antrian. Selama antrian tidak kosong, maka akan dilakukan pengecekan apakah sel map pada koordinat simbol tersebut berisi tanda tanya dan berarti belum diidentifikasi. Jika iya, maka tetangga-tetangga dari simbol tersebut isi selnya bukan tanda pagar ataupun simbol SIM. Kemudian jika tidak, maka tetangga-tetangga dari simbol tersebut isinya yaitu sel yang bukan tanda pagar. Ketika sudah diketahui isi dari sel-sel tetangganya, maka setiap sel tetangga tersebut akan dimasukkan ke dalam antrian. Apabila telah ditemukan control room atau isi sel tetangga dari simbol tersebut adalah simbol C, maka akan dilakukan traceback atau kembali ke posisi awal. Maka game telah terpecahkan. Next.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh Krisma. Selanjutnya ada ilustrasi BFS. Permisalkan kita mulai dari simpul 1. Kita masukkan simpul 1 ke dalam antrean, kemudian kita tandai simpul 1 yang telah dikunjungi, kemudian tetangga dari simpul 1 ini yaitu 2 dan 3 ke dalam antrean dan ditandai simpul 2 dan 3 telah dikunjungi. Kemudian masukkan tetangga yaitu simpul 4 dan 5 ke dalam antrean dan ditandai simpul 4 dan 5 ke dalam antrean dan ditandai simpul 4 dan 5 telah dikunjungi. Kemudian masukkan simpul 6 dan simpul 7 ke dalam antrean dan tandai simpul 6 dan simpul 7 telah dikunjungi. Dan simpul 8 masukkan ke dalam antrean telah dikunjungi. Karena simpul 8 sudah tidak memiliki tetangga lagi yang dikunjungi, maka semua simpul telah dikunjungi. Beginilah urutan penelusuran tadi, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Seperti itu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Risa. Untuk implementasinya pada game library game ini, yaitu terdapat pada function where to go ini, di mana ketika masih belum mencapai control room atau if not back, maka akan dipanggil fungsi algoritma BFS dengan koordinat simpul saat ini dan juga tanda tanya. Tanda tanya ini adalah goal state atau tujuan area yang belum teridentifikasi. Kemudian bila hasilnya goto ini, if goto sama dengan none, artinya seluruh area pada game map ini telah teridentifikasi. Maka dipanggillah algoritma BFS fungsinya dengan simpul koordinat simpul saat ini menuju ke control room. Kemudian apabila semua control room telah tercapai atau telah dikunjungi, maka akan dipanggil lagi algoritma BFS dengan koordinat simpul saat ini dan kembali ke tempat awal klik berangkat. Itu tadi adalah implementasi algoritma breadth first search pada The Labyrinth Game. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Berarti kudu bismillah.